Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi siklus hidup pengembangan sistem informasi, mata kuliah manajemen sistem informasi pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Arman, Magister Pendidikan. Oleh saya, Ira Selviana, NIM 20238078010051. Pengertian siklus hidup pengembangan sistem informasi atau SDLC (System Development Life Cycle) adalah proses pembuatan dan pengembangan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. Adapun tahapan dalam siklus hidup pengembangan sistem informasi terdiri dari 6 tahap. Yang pertama adalah rencana, yang kedua analis, yang ketiga desain, keempat implementasi, kelima uji coba, dan yang keenam adalah pengelolaan. Tahapan perencanaan bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan sistem informasi apa yang akan dikembangkan, saran-saran yang ingin dicapai, jangka waktu pelaksanaan, serta mempertimbangkan dana yang tersedia dan siapa yang akan melaksanakan. Tahap perencanaan menjadi penting karena yang pertama, permasalahan didefinisikan dan diidentifikasi secara rinci. Yang kedua, pembangunan sistem informasi harus diarahkan pada peningkatan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, perubahan aliran informasi akan terjadi secara besar-besaran di dalam organisasi. Dan yang keempat adalah implementasi teknologi komputer akan membawa dampak bagi tenaga kerja di dalam organisasi. Keuntungan dari perencanaan ada 5. Yang pertama, meningkatkan komunikasi antara manajer, pemakai, dan pembuat. Yang kedua, meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi. Yang ketiga, mendukung komunikasi untuk pertanggungjawaban kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun departemen. Yang keempat, mendukung proses evaluasi. Dan yang kelima, memungkinkan para manajer untuk pengelolaan pembangunan sistem jangka panjang. Tahap yang kedua adalah tahap analisa, merupakan kegiatan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian komponennya, dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan hambatan yang terjadi atau kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Tujuan utamanya adalah sebagai bukti secara tertulis tentang hasil analisa yang sudah dilakukan. Menurut MacLeod, terdapat 6 dimensi kelayakan. Yang pertama, kelayakan teknis, analisis hardware, software, dan organisasi. Yang kedua, pengembalian teknis, analisis manfaat dan potensi pengembalian. Yang ketiga, pengembalian non-ekonomis, analisis manfaat dan pengembalian tidak dapat diukur secara finansial. Yang keempat, hukum dan etika, analisis batasan hukum, etika, dan culture. Yang kelima adalah operasional. Dan yang keenam adalah jadwal. Tahap yang ketiga adalah tahap desain sistem. Desain berkonsentrasi pada bagaimana sistem dibangun untuk memenuhi kebutuhan pada fase analisis. Manfaat desain sistem adalah memberikan gambaran rancangan bangun atau blueprint yang lengkap sebagai penuntun bagi programmer dalam membuat aplikasi. Sistem informasi yang terkomputerisasi setidaknya terdiri dari yang pertama hardware terdiri dari komponen input, proses, output, dan jaringan. Yang kedua software terdiri dari sistem operasi, utilitas, dan aplikasi data mencakup struktur data, keamanan, dan integritas data. Yang ketiga prosedur seperti dokumentasi, prosedur sistem, buku petunjuk operasional, dan teknis. Dan yang keempat adalah yang tidak kalah penting, manusia sebagai pihak yang terlibat dalam penggunaan sistem informasi tersebut. Tahapan selanjutnya adalah tahap implementasi sistem. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi sistem adalah yang pertama konversi. Biasanya diperlukan konversi dari sistem lama ke sistem baru, apalagi jika sebelumnya juga telah menggunakan aplikasi terkomputerisasi.
Yang kedua, pelatihan secara menyuruh untuk setiap pihak yang menggunakan. Jangan lupa lakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sistem, namun tidak menggunakan aplikasi sistem secara langsung. Yang ketiga adalah testing. Penerimaan melakukan testing selama periode tertentu sebagai proses untuk belajar. Terdapat 4 pendekatan dasar untuk menghentikan sistem lama beralih ke sistem baru menurut Raymond McLeod. Yang pertama adalah percontohan. Dalam percontohan, pemakai sistem lama melihat dahulu sebelum memutuskan beralih ke sistem yang baru. Yang serentak. Dalam sistem serentak, sistem lama dihentikan secara langsung dan digantikan oleh sistem yang baru. Yang ketiga, dilakukan secara bertahap. Dalam kegiatan ini, sistem baru digunakan bagian per bagian dan seterusnya hingga seluruh bagian beralih ke sistem yang baru. Dan yang keempat adalah dilakukan secara paralel. Dalam kegiatan ini, sistem lama dipertahankan, sementara sistem baru dimulai dioperasikan. Jika sistem baru telah beroperasi secara penuh dan teruji kebenarannya, maka sistem lama akan dilepas. Tahapan selanjutnya adalah tahap pemeliharaan sistem. Tahapan pemeliharaan sistem ini mencakup seluruh proses yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem yang telah dioperasikan. Terdapat 5 tahap pemeliharaan sistem. Yang pertama adalah pemantauan pengoperasionalan. Yang ketiga, antisipasi gangguan kecil atau bug. Yang ketiga, lakukan penyempurnaan. Yang keempat, antisipasi faktor-faktor luar. Dan yang kelima adalah virus, kerusakan atau kehilangan data atau sistem akses dilakukan oleh pihak luar. Demikian presentasi yang dapat saya sajikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.